Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan corona. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala ulama bi qomatil mujaddidin wa akramal awliya biduhuril karamatil khawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamalis sifat Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi adada ma la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum udhkurullaha dzikran katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah urang sadaya tiada kembal deui diumum dulu hadir dari karena acara seharian mau suring mau manajib salah kadar sareng tata urang diajar zikir sasarna diajar zikir diajar emut ka Allah dimimiti dohirna dugi kabatina didohirna emutanana kakolbuna kana ruhaniyana, dari fisiknya, dari lisannya, kepikirannya, ke hatinya, sampai ruhaninya. Belajar mengikuti baginda Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lagi krisis apa? Krisis pikir, sehingga Allah turunkan ujian, dan ujian ini mendunia. Dulu ada ujian dunia seperti ini, ada di zamannya Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Dulu dinamakan Ta'un, wabah mendunia, tidak ada obatnya. Dan kemudian Allah takdirkan obatnya dari keramatnya beliau Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani. Seribu tahun yang lalu, dan sekarang muncul lagi penyakit mendunia, dinamakan COVID, lalai. Orang Sunda nyebut lalai karena emang itu makhluk mirip sekali dengan syaitan, jin. Namanya Jabar, ada di sebelah dada kiri kita pas jantung. Makhluknya seperti itu, lalai. Orang Sunda nyebutnya lalai. Mengapa dinamakan lalai? Kan yang ngajak lupa terus. Makhluk itu dilatifah qalbi, ngajak lupa terus, ngajak lepas terus dari Allah, ngajak kita netral dari Allah. Makanya hakim banyaknya orang lupa, kelewatan lupa. Allah turunkan ujian, Allah tegur, hakikatnya dari Allah. Baik itu COVID-nya melalui penyakit manusia bikinan, atau betul itu penyakit alam, terlepas itu beberapa pemahaman. Yang jelas hakikatnya minallah. Mendunia, COVID. Sekarang Indonesia diobong-obong. Hakikatnya kita banyak lupa. Jumlah manusia jiwa satu dunia sekarang, saya mendengar 7 miliar manusia satu dunia. Sadayana ieu jalmi salam dunia nu masih kene jumenang nu hirup 7 miliar. Anu Islam kan samaliar hukum, yang Muslim cuma 1 miliar, sisanya 6 miliar. Saking kita hidupnya di Indonesia, merasa banyak, merasa mayoritas. Kita Muslim minoritas untuk dunia. Bakur genep miliar. Dan itu manusia seharusnya, semua manusia itu agamanya harus memakai agama Islam. Sesuai aturan dari penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia 80% Muslim 80%. Tetapi Muslimnya asal Muslim, yang kemudian mengikuti ajaran seimbang, dohir dan batin, syariat dan thariqah. Syariat untuk dohirnya, thariqah untuk batinnya, mungkin sekitar 20 juta saja. 20 juta orang. Minatana kuring
berjuang sasieur dua sieur ayo orang pertahankan kesatuan persatuan ku acara salawatan lah kumpul, ku acara dikir kan cara orang terus kita terus mempelajari, mengamalkan, menghayati agama yang sesungguhnya. Tak hanya diamalkan dengan fisik, juga kita rasakan dengan segenap jiwa kita. Ya diantaranya dengan belajar zikir ini. Terlepas torikotnya apa? Terlepas torikotnya apa? Belajar zikir sama-sama di sini, mau yang torikot Musyadziliyah, Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Satariyah, Jazuliyah, Gojaliyah, Rifaiyah, monggo. Nah hiji kadia belajar zikir. Cuma di sini saya mengembangkan torikot Qadiriyah wa Naksabandiyah. Walaupun saya dari beberapa torikot ngambil beda torikot, tapi yang dikembangkan, yang belajar sama-sama, dibuka untuk melangkah pertama, yaitu dari Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dari Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dari jalur Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Zikir jahar aturan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu zikirnya kita dipaskan dengan 7 titik latifahnya. Jangan lupa itu. Jangan mengejar-ngejar banyak zikir, karena zikir ini tak hanya cari pahala, sawab, tapi zikir ini kita yang dicari itu asarnya, bekasnya, labatnya, fungsinya setelah zikir. Itu yang diucapkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Pertama, zikir harus punya wudu yang sempurna. Ayakuna dzikru biwudu'in tamin. Zikir harus punya wudu yang sempurna. Ayakuna dzikru bidzarbin sadidin. Zikirnya yang memakai pukulan yang kuat, tarikan yang tepat. Wa ayakuna dzikru bisautin qawiyyin, dan zikirnya memakai tenaga, pakai tenaga. Pakai tenaga agar hasilnya itu betul-betul bagus. Jadi tak hanya dibacain, juga bukan tak boleh banyak, maka zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah dan pakailah aturannya. Inilah torikot, cara membenahi batin kita, membenahi jiwa kita, ruhaniah kita, mengikuti junjungan kita Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan jangan khawatir, kalau kita terus ikut sungguh-sungguh, beliau tahu kemampuan beliau, tahunya beliau ya tak sama seperti kita sebagai manusia umumnya. Misalkan 10 juta muridnya, beliau hafal semua namanya dan tahu semua karakternya seperti apa kita sampai sekarang. Dan mungkin ada orang-orang yang ditemui beliau. Mudah-mudahan sekarang ini di acara ini ada orang yang pernah ditemui beliau Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti penjelasan dalam lagi.
Kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani berjumpa dengan baginda Nabi saat Mi'raj. Tubala karwaetani wa wajadda nikmati. Sungguh amat sangat bahagia cucuku, karena engkau berjumpa denganku, bertemu denganku di saat kenikmatan agungku. Bahwa jada nikmati, kau temukan kenikmatan puncak yang menurut. Sumatu balaka makro'aka, dan kemudian baca bahagia lagi orang yang diperjumpakan dengan engkau. Dan orang yang diperjumpakan dengan orang yang berjumpa dengan engkau. Ila sama di puisi sampai 27. Mudah-mudahan salah satu jemaah ada yang sudah dijumpai Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga kita ke bawah. Di samping itu sulanya kita mendapatkan berkahnya. Amin. Dikir la ilaha illallah ditempatkan di 7 titik lagi Pak, dari bawah pusat naik ke atas. La 3 titik akhfa nafsi olam kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama. Asluha sabitun ditancapkan dari rasa bawah pusat naik sampai ke atas. La wa far'uha bis sama, ini secara batinnya sebetulnya ada kasab berpendapat narik dari bawah pusat itu, makanya cair rasa itu keluar tingginya. Ini terkait ini lah katanya dari 7 lapis bumi. Asluha sabitun wa far'uha bis sama, kelaki fatul kolam yubun sampai 7 lapis langit. Asluha sabitun, la ilaha illallah yang dibaca oleh lisan kita, wa far'uha bis sama, dan rasanya menembus ke alam langit keras. Asluha sabitun wa far'uha bis sama. Buah dari zikir diucapkan dengan lisan jahar, dan kemudian rasanya terbuka, ruhaninya terkelupas, sukmanya mulai ganti dengan ruhani, seperti walet, siga walet sawah aranakan di imah artobah karaya ayah silan ke walet ke ayah silan kai bungkul loba dilarian kurang tongkap ini setelah ketingsi pendirinya, kemudian diandromi dengan walet itu megar kapinisnya gede kapinisnya walet nahidin eleh tu kapinis. Begitu juga kita, awalnya nafsu yang mengendalikan badan ini, kemudian ditanami telur bibit la ilaha illallah dalam hatinya, kemudian menetaslah ruhaninya, atau juga disebut tiplal mani, ohok roh. Orok lain jalmi dohir wumpul orok tiplal mani orok roh. Baik, maka kemudian terus agen nafsu elek ruhani.
kareklah ruhaninya ieu biasa mundur ke mi'raj sapertos baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma upami kanjeng Nabi birodina sareng fisik-fisikna suci sareng dohir-dohirna, sehingga kanjeng Nabi ada dua pangkat sofatis sofa suci nanti dugi ka dohirna kurang ruh lapis sofa na ruh kucina kotor orang maha kotor jismanina cakana tinggal ke sukma nudi padetan ku nafsu tinggal ke meseklah kalau ruh pertama ruh jismani pesek yang ditinggal ke mulai di terbang hiji sama dunia lawan didinya pembatas antara alamul mulki wal malakut alam dunia sama alam langit ditinggal ke dunia ruh jismani ruh pertama naik langit kedua sampai langit ketujuh yang dilepaskan dari sironi mulai orang tembus ke Jerarut kumah jalmina tetap baik jalmina mah naik terus rasana etalah asluha sarikun wa farruha bisama la ilaha illallah dibaca ruhaninya terus sereka tembus dulu tembus ila sabis samawat tembus ke 7 lapisan langit. Awal-awal kudzikir kemudian dia sadaya-sadaya gitu nalika sholat Allahu Akbar dohir dan ucapkan takbiratul ihram baginya terus naik ke langit. Makanya istilah kata Nabi sholatul mu'mini mi'rajun sholat najal mukmin eta sabenerna naik tembus ke langit tembus ke Jabarut puncak sabada cicing heula di mustawan tembus di Jabarut kareklah tembus ke alam inti alam di mana ruh orang diciptakan ialah lahu kartos sangdeul badan menurutkan Tuan Syahruga Jilani badan menurutkan leres kulasin kucopi kaki bu asluha sabitun wa farruha bis-sama sholatnya dilaksanakan di fisik urang hatena terus meningkat sehingga ruh kudusnya tembus kawinnya tidak dikir heula mungkin disadaya taat anu dilakukan ke urang sehingga kabudu pun wudu nalika wudu rohna naik nalika hubungan sesama pun rohna naik entahlah iyalah krisis begini. Makanya kemudian Allah pasang ujian cobian kanggo sadaya masalah dunia. Mungkin ia menyongsongkan kedatangan imam khutbul auliya penutup para wali bahkan mungkin tapi maka rusak ini kok goblok punya kemudian terlami deui yang orang ini menyongsong kedatangan karena gaya itu sempurna kembalian iwan kianjina dipayun anu sempurna sehingga mirip-mirip sehingga cariosan Kanjeng Nabi dijuluki Quran berjalan
Abdul Qadir Jilani dijuluki Rasul berjalan. Ayat ini ya akhir fadlul awliya, kesempurnaan ruhani cahaya Rasul muncak di matanya. Jadi pikirnya dipasang di 7 titik lagi bala Ahmad ngaji olah naik itu ilah khobi ruh illallah isbatnya sini dan kolbi kita berhenti di latifatul kolbi illallah hukum berhenti. Makanya Indonesia bilang bahasa yang kita pijaki itu disebutnya tanah te nun ha adu tanah. Tapi Fatul Qalbi di sini sebelah kiri di bawah putih wilayahnya wilayah Nabi Adam alaihissalam. Unsurnya unsur tanah. Mengapa ini wilayah Nabi Adam? Karena Nabi Adam lah abal basar. Kita jaga di sini. Di Latifatul Qalbi kita berhenti di sini. Makanya kita bilang yang nyempil di sana itu sebutnya batu. Batu itu ngambil kata dari bata, mana cincin di tanah. Sudah kita berhenti di unsur tanah. Jaga syariat Nabi. Ruhanina terus pulang ke Allah. Syariat Nabi jaga, ruhanina terus ke Allah. Hamil syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dina latifatul qalbi, makanya kemudian diajarkan di zikir seterusnya kabakin ialah zikir khofi. Sholat mau dilakukan ke orang, kemudian kurang menjaga, gila. Tapi faktor upam itu dijaga dina unsur tanahnya wilayah Nabi Adam, syariat itu dijalankan ke orang yang membawa dengan syaitan. Karena dibilang lawana penyakit taatna kepahala-pahalana leungit hasad kurian ujub upam itu dijaga unsur tanahnya syariat menjalankan dijaga latifah qalbi. Wukuf kaya wukuful hakiki kaya wukuful zamani. Kaya wukuf adalah tanggal 8 bulan Dzulhijjah di Padang Arafah wukuful adadi wukuful zamani. Aya wukuful hakiki mana cici dia dakwah Syaikhul Qadir Jilani yusaru fil mahsyar hujan anu kieu yaumul mahsyar disebat haji eta jalmi anu tos ngajalankeun wukuful hakiki anu tos cici eureun tos teu sareng sasaha deui tos teu ka mana-mana deui tos hanya hiji sareng Allah Subhanahu wa taala. Eta kumana upami tasan wukuf hakiki tapi tos wukuf zamani wukuful adadi ae wukuf di Padang Arafah tanggal 8 Dzulhijjah nya di mahsyar di sahur haji teu dipanggil haji enggak. Oh konaon pas sudah di alam dunia dipanggil Pak Haji. Di sana enggak. Bagaimana kalau ingin hajinya sampai sana
maka ikutilah ajaran Nabi itu. Jangan kita mengikuti ajaran Nabinya yang luarannya saja. Jero-jero udhulu silmi kafah. Untuk topik dina unsur tane dina latifah qalbi dina lampat Islam la ilaha illallah astagfirullah Allah. Nah, tina urusan-urusan luar, tina urusan-urusan tanah sareng baku hiji secara menyeluruh disebutna daratan urang teh. Orang Indonesia disebutna daratan. Daratan teh nyandak bahasa tina zaroh. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sadaya gini ngai dalam teh alit lebih kecil yang urusannya dengan sandang, pangan, papan, urusan lebih jadi corona urusan dik ulah sibuk teh urusan hati orang, urusan ruhaniah orang. Isin Indonesia mah, kamu digede-gede itu ya corona. Mengapa? Nenek moyang kita sudah ngasih ajaran, ngasih isyarat, ilham rohani ya Allah. Jadi kalau sekarang ada orang ingin berjuang bikin Indonesia jadi negara Islam, maaf pahlawan kesiangan. Indonesia ini negeri sufi, mau beli toliko tidak bahasa sudah diarahkan tanah tanah. Mana buktinya lagi itu laut itu ngambil kata dari Allah. Laut itu nggak bahasa alam yang keempat. Alamul mulki alam dunia ini, alamul malakut alam langit, sabus samawat 7 lapis langit, alamul jabarut di atas langit, di dalamnya atasnya bukan atas angkasa, gaib lebih gaib lagi, jabarut, arsy, sidratul muntaha, lauhil mahfuz, jabarut. Kemudian alat keempat lahut, itulah alam dulu di mana kita diciptakan dan kemudian Allah perintahkan kita untuk segera kembali lagi. Kanjeng Nabi ucapkan mutu qabla an tamutu, balik ke Allah saat kurang maut. Jadi meninggal itu mati itu bukan pulang, itu mudah-mudahan pulang. Yang pulang mah yang melakukan perjalanan ruh kepada Allah, membukakan potensi ruhani, itu pulang. Yang meninggal mah lain pulang, cici di alamul barzakh, maut ditewak disimpan alamul barzakh di mana alamul arwah sama dunia di langit hiji lain binatang. Azabul kubri wa naini, siksa kubur sadang nikmat kubur pesak anu kumaha lamun kabeuleuh maut adanya siksa kubur dengan kubur rohani disimpan di alam barzakh atau alam penantian, alam penungguan, alam nunggu kiamat atau yang sok disebut karantina cenah. Di karantina 14 sore cobi itu kayak orang mau sebab itu melakukan perjalanan langit kita di karantina di mana di alam kubur teh lain dinatan alamul barzakh. Saya amalnya dipukul ke kenikmatan rawon terhirupnya itu disiksa
upami aya nu emut keluargana nganteur amalan-amalan hadiah pahala atuh ka saya kalimatan ka labarjana kang biadiana kapotos pamilang Jumat baginda Nabi merintahkeun parhamu mautakum biyasin dengan Nabi anu tos salawat keluarga pek bacakeun yasin kanjeng Nabi nyarios mau dalieun balik deui ka rohani 4 lapis 1 2 3 4 kudu diurus jadi ulah urus imah bae jangan urus rumah terus jangan yang diurus itu yang diolah itu badan terus olahraga bae tapi nggak diolah ibu-ibu malah muka bae hati nggak diolah. Ayo orang diajar ngobrogan Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Lo tahu acara ini, mudah-mudahan kita mendapatkan videonya, mendapatkan bimbingannya, kita diakui sebagai pecinta dan sekaligus muridnya. Itu saja, mudah-mudahan sebentar sedikit kita paham, menembus dan bisa kita mengikutinya sedikit-sedikit. Kita mulai acara ini. Saya tawasul, silsilah, baca-baca sama-sama tentang Syaikhul Qadir dan kemudian kita belajar pikir sama-sama. Setelah itu saya membaca nanti satu mengkobar dan kemudian doa.